Baru servis rem. Nah, kok seret ya? Ini ajaib guys. Nah ini ya, saya coba pukul. Lancar jaya. Kita coba putar balik ya guys. Udah berhenti, kita putar balik. Lumayan loncer ya guys ya. Nah kalau kalian mau remnya seperti ini, pantau video ini sampai habis ya. Saya ucapkan selamat bertemu lagi di channel JR Natraf, channel yang membahas tentang tips and trik seputar motor dan mobil. Bersama saya Julianto, opreker tahun 90-an ya. Simak sampai habis ya guys. Ini cara saya merawat supaya loncat kayak tadi. Nah ini kan di awal nih, tuh boro-boro lancar tuh ya. Nah karena keadaannya begini, saya mau servis hari ini, makanya sekalian bikin video ya. Udah, kita langsung buka ya, kita bongkar. Buat teman-teman, kalau remnya mau enak, nggak ada cerita kalau nggak sering di servis atau dirawat, remnya bakal bagus. Nggak bisa ya, karena dia kan barang bergerak, kita harus rawat dan pantau terus gitu. Nah kayak saya begitu diputar pakai tangan seret, langsung saya servis rutin gitu. Ini kita buka baut penahan dispadnya ya. Nah tadi di awal video itu saya sengaja praktekin ya. Ini dengan kondisi kaliper standar ya guys. Kalau yang bagus tuh kayaknya yang double piston dari sisi berlawanan ya, itu mantap, itu loncar banget. Ini kita buka yang pengikat ininya pakai kunci bintang. Aduh, saya kelupaan tekan kalipernya tuh. Biasanya saya tekan pakai tangan guys. Ini agak seret nih keluarnya. Terpaksa ya. Nah bisa. Nah itu begini tampilannya umum. Nah kita buka ya. Dispatch kita buka dulu. Ini dispatch saya pakai merek Bendik, enak guys. Nah yang hal pertama, dua ini ya, itu harus wajib pakai tangan, ukurannya pakai tangan lah tuh, dia pakai tangan bisa bergerak berarti masih bagus ya. Ada yang sampai dicongkel pakai obeng baru bisa kebuka itu, nah itu harus dirapin ya. Nah ini bentukannya begini kan, teman-teman sering lihat ya, tiang ini dua. Nah tiang ini bisa menyebabkan
dispet makannya sebelah gitu ya. Ini saya ada contoh. Ini contohnya punya motor lain lah ya. Tuh, kalau dilihat pakai mata kan nggak kelihatan salahnya ya. Tuh, dia miring, guys. Miring gara-gara tiang tadi, tiang rem lah kita namain ya. Tiang disc brake gitu aja ya. Nah, kita main ukur ya, guys. Saya nggak mau kira-kira karena nggak kelihatan juga pakai kira-kira. Nah, kita ukur sisi sebelah kanan. Bentar. Dapat angka 4,5 mili. Ya, sebelah sini ya. Nah, sebelah kiri kita ukur ya. Di tengah-tengahnya lawan tengah-tengah juga. Dapat berapa tuh, guys? 5,3. Ah, bayangin, harusnya kan sama. Nah, ini efek dari tiang tadi. Makanya teman-teman perhatiin kalau tiang tuh seret. Nah, ini kalau tiangnya nggak normal jalannya, aus atau apa, pokoknya dicek, ganti-ganti deh. Dia harus rata makannya. Ya, nah ini lanjut ke piston. Piston di dalamnya tuh ada seal, ada o-ring itu yang bekerja. Dia kalau habis ditekan, dilepas dia balik. Nah, minyak naik ke atas. Itu saya pernah bikin juga videonya tuh ya tentang kaliper atas. Kita buka ininya nih. Ini apa kita namain ya? Tatakan dispet lah. Nah, ini banyak orang yang nggak mikirin ini. Kalau saya semua aspek saya pikirin. Nah, ini udah kebuka ya. Nih teman-teman lihat tuh. Tuh, kelihatan nggak tanda karat dan apa udah bernoda. Yang bagus kan mulus. Tuh kelihatan ya. Tuh, saya tunjuk tuh. Ya, dia ada apa karat dan noda bekas si tonjolan dispet ya. Dia kan tujuannya supaya dispet diem nggak bergerak gitu ya. Nah, ini juga karet nih, kalau udah jelek ganti. Tujuannya kan maunya remnya bagus gitu ya. Nah, kita bersihin coba pakai bensin ya. Nah, tatakan dispet tadi ya, coba mudah-mudahan bisa hilang. Dia kayak kerak karat gitu loh, guys. Lumayan situ, lumayan hilang, tapi kok kayaknya saya kurang puas ya. Nah, pokoknya di situ harus licin, guys. Nggak bisa hilang loh. Coba ya, kita coba lagi. Kalau sampai nggak bisa, mungkin saya jeda videonya, nanti saya poles dulu ya, karena kalau poles nanti videonya jadi panjang banget. Iya, nggak bisa guys, susah. Ya, saya jeda dulu ya. Kita lanjut ya guys. Ini udah dipoles tuh, udah kinclong. Ya, saya maunya begini, jadi hilang total tuh noda-noda tadi. Cara saya ngilangin pakai ini, nah batu hijau ya, langsol, terus pakai ini ya, apa namanya ini, yang biasa buat korek tuh. Kalau teman-teman nggak ada, udah pakai langsol batu yang tadi, pokoknya harus kinclong kayak gitu tuh. Ya, tujuannya supaya si itu bebas bergerak ya. Nah, cara pasangnya yang kecil sebelah dalam, sebelah kanan. Gampang kok.
udah duduk posisinya pas, tekan tek. Nah, tuh udah ya. Nah, kita lanjut ke bagian yang nempel dispet, tonjolan dispet tuh kita kasih grease. Nah, biasa saya ambil dulu nih. Grease-nya bebas apa aja ya, guys. Biasa saya pakai kuas nih caranya tuh. Dicontoh juga boleh teman-teman kalau mau. Lebih enak pakai kuas. Nah, gitu, dioles-oles ya. Yang tadi gampangnya lihat yang tadi bagian yang ada bekasnya itu lah, bekas nodanya ya. Nah, di daerah situ berarti kan dia nyentuhnya di situ ya. Biar dispetnya bisa bergerak bebas. Lanjut ke tiang ini, guys. Nah, kalau diperiksa udah bagus, nggak ada masalah gitu ya. Kita kasih grease. Kalau saya pakai kuas gitu tuh enak guys, pakai kuas tangan nggak belepotan, kena semua gitu. Nah, udah usahakan kena semua. Ada. Ini mau ikutin cara saya atau enggak bebas. Kalau saya biasanya saya pastikan dulu nih, saya masukin tuh satu dulu, atas dulu. Oke, loncer. Gantian yang bawah. Pastikan loncer. Baru masukin dua-duanya. Kalau mau langsung masukin juga nggak apa-apa ya. Kalau saya gitu, saya pastikan dulu. Ya, nah biasanya habis masukin ini ada angin, nah itu atas digitin tuh, dibuang anginnya. Ya, angin yang keperangkap di dalam karet tuh. Bawah juga sama, di soundtek aja gitu, tek-tek gitu ya, sampai pes gitu. Kerasa deh, kalau yang ngelakukan pasti kerasa. Ya, nah itu udah. Nah ini kita masuk ke bagian dispet. Dispet nih penting nih. Jadi keliling ini sisi yang tajamnya dikikir, dibikin jadi tumpul ya kelilingnya. Nah kalau saya tambah lagi dengan, nah pokoknya semua yang ada potensi sudutnya tajam-tajam ditumpulin ya. Dikit aja kok, nggak ganggu cara kerja kampas ya. Sama dua-duanya digituin. Pokoknya setiap ada ujung-ujung itu dihalusin. Oke. Nah, ini ada nih bagian atas tuh. Nah, itu kita kasih grease. Ya, gitu ya. Jangan sampai kena kampasnya ya. Bisa nggak ngerem, guys. Kita pasang ya. Oh, lupa. Tiang ininya, tiang penahannya diperlakukan sama juga ya. Nah, dikasih grease. Itu tadi saya udah bersihin. Ya, kasih grease juga. Nah, udah kita pasang deh. Ya, masuk awal dulu gitu. Ya, nah sambil masang ini saya ngasih tahu ke teman-teman. Teman-teman tahu nggak sebenarnya kunci dari rem depan bisa loncer itu adalah saat si kampas rem itu tidak nyentuh piringan, betul nggak? Nah, jadi logika saya harus si piringan itu tidak ada kendala buat bergerak. Nah, ini kita tusuk terakhir nih. Ya, nah udah kencengin, pastikan semua oke. Nah, tujuannya sebenarnya cuma itu, jadi kampas remnya itu biar dia tidak kaku, ngerti nggak, guys? Kalau nggak kaku, udah pasti nggak akan seret. Pasang ya. Nah, juga mungkin ada di sosial media, di TikTok atau di mana ya, ada yang
bikin sampai dia loncer banget ya. Nah itu butuh waktu lama tuh guys. Dia style kayak orang style pelek gitu. Kalau saya males, jadi yang penting maju dan mundurnya nggak seret udah gitu. Nggak sampai loncer gitu. Tapi ya kalau bisa sampai loncer gitu bagus juga sih ya. Jadi ini kita pastikan semuanya kencang-kencangin dulu. Kencang semua. Kalau di depan loncer otomatis larinya motor nggak ketahan guys. Nah ini kita coba tuh ya. Kita rem. Ya jadi poinnya gitu guys. Intinya si dispad itu nggak boleh kaku gitu. Ya takut saya dibilang bohong nih, saya cobain nih. Ya lancar saya rem, kita putar lalu rem ya. Kan kalau kita congkel pistonnya lancar guys. Nah ini saya buktikan tuh. Nah selesai servis kan asik tuh. Tuh guys. Balik. Nah yang tadi saya ngomong jangan sampai kondisi dispad kaku itu menyebabkan seret. Ya, nah makanya tadi di awal video ada yang saya guyon-guyonan, saya pukul jadi lancar, yaitu jadi si dispad itu harus bisa bergerak gitu ya. Jadi pada saat kita pukul dia loncer gitu. Nah cuma karena nih barang bergerak terus, makanya saya himbau untuk sering-sering diperiksa atau servis kalau dia sudah mulai seret. Nah ini udah jadi guys ya. Kalau ini udah jadi, kalau teman-teman ngelihatnya kok kayaknya nggak loncer amat, nah itu yang tadi saya ngomong, jadi mesti nyetel sampai presisi lama. Tuh pukul-pukul tuh lama kalau mau bener-bener loncer tuh. Nah udah videonya sekian sampai sini, silakan dicontoh dan dirawat remnya. Kalau saya intinya yang penting maju mundurnya nggak seret udah, jadi nggak sampai loncer banget ya. Nah ini pastikan semua baut-bautnya kenceng. Nah kalau mau nyetel juga dari situ juga bisa dicoba-coba, digeser-geser sampai loncernya loncer banget. Oke gitu aja ya guys videonya, semoga bermanfaat, silakan ditiru. Ini sudah saya lakukan sejak beberapa tahun lalu untuk menjaga kondisi rem tetap prima dan tidak seret. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya, dukungannya saya mohon nih. Terima kasih.